Engkau dapat mempertemukan kami di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam Lentera Malam edisi Rabu 10 Agustus 2022. Kita mengucap syukur karena hanya oleh kasih setia dan juga perkenanan Tuhan sehingga kita dapat berkumpul lagi di dalam ruang virtual ini melalui program Lentera Malam. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, setia mengikut Yesus. Dan yang akan melayani kita pada malam hari ini sebagai pelayan firman yaitu Bapak Pendeta Erianto Sampe. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Dan sebagai penyanyi pada malam hari ini ialah Saudari Jessica Sapan, dan sebagai pemusik Saudari Erlin Parung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin memiliki kerinduan untuk didukung di dalam doa syafaat nanti, silakan menuliskan pokok-pokok doanya di dalam kolom live chat yang ada di layar gadget kita masing-masing. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini, bersama-sama kita dengarkan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur oleh karena perkenaan Tuhan, kita dimungkinkan kembali untuk menikmati persekutuan di malam hari ini. Kita akan membaca dan memahami sabda kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 9 pada ayat ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami terus menikmati kasih setia-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bersama-sama di malam hari ini, karena melalui anugerah-Mu penyertaan pemeliharaan-Mu bagi kami semua, kami dimungkinkan untuk boleh kembali menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, terlebih khusus merenungkan, memahami kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman yang akan kami dengarkan, renungkan pada saat ini boleh kami pahami dengan baik. Selanjutnya firman ini senantiasa menjadi firman yang hidup, penuntun dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus firman yang hidup kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 9 pada ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tema yang akan menuntun kita dalam memahami firman Tuhan yang telah kita baca, yakni setia mengikut Yesus. Batiannya di Palembang tama bahasa Torayate di Kuampok Kadai, makaritutu unturu puang Yesus. Saudara-saudara, dalam menentukan suatu pilihan atau sikap atau keputusan, tentu terlebih dahulu kita memikirkan dampak atau akibat yang akan terjadi berdasarkan pilihan, sikap atau keputusan yang kita ambil.
Karena dari setiap pilihan, sikap dan keputusan itu memiliki dampak serta akibat yang berbeda-beda berdasarkan pilihan kita. Demikian juga halnya dalam persoalan iman atau kepercayaan. Dalam hal ini kita mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita telah menentukan pilihan, sikap hidup untuk mengikut Yesus. Walaupun ada banyak pilihan di sekitar kita, tetapi kita memilih dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, dari pilihan kita atau sikap serta pendirian kita untuk mengikut Yesus, tentunya juga memiliki dampak atau akibat tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan kepada kita sekalian, apakah sebelumnya kita sudah pernah memikirkan seluruhnya dampak atau akibat yang akan kita tanggung ketika kita memilih untuk mengikut Yesus? Mari kita perhatikan bacaan kita. Pembacaan kita saat ini merupakan suatu perikop yang dicatat dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Injil Lukas. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 dan 28, dan dari kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Dan sesuai dengan judulnya, merupakan pemberitahuan pertama kepada para murid-murid tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sebelum perikop ini, Simon Petrus menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus menyampaikan hal yang cukup mengejutkan serta sulit untuk dipercaya, bahwa sebagai Mesias, Ia akan menanggung banyak penderitaan. Sebagai Mesias, Ia akan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hal yang disampaikan Yesus mengejutkan para murid, karena ini adalah hal yang baru mereka dengar, di mana dalam pikiran murid-murid saat itu ketika mereka bersama dengan Yesus, bahwa seharusnya Mesias itu mendirikan kerajaan di dunia ini, yaitu atas Israel, dan Mesiaslah sebagai raja. Itulah sebabnya dalam Injil Matius ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yesus harus menempuh jalan sengsara dan kematian karena ketaatannya kepada Bapa yang mengutus dia. Dan itu adalah bukti kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Yesus belum berhenti sampai di situ, tetapi Ia melanjutkan dengan perkataan yang lain yang tidak kalah mengejutkan untuk para murid-muridnya tentang syarat-syarat untuk menjadi pengikut Yesus.
bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, orang itu harus menyangkal dirinya. Orang itu harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Apa maksud dari ketiga hal yang disampaikan oleh Yesus sebagai syarat untuk mengikut Dia? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama dikatakan bahwa syarat untuk mengikut Yesus adalah kita menyangkal diri. Menyangkal diri sama artinya dengan melawan diri sendiri. Dalam artian tidak lagi menjadikan diri kita sebagai dasar untuk bertindak melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, menyangkal diri berarti merendahkan diri dan mengutamakan Yesus. Menyangkal diri berarti kita mengenyampingkan diri sendiri demi Yesus. Tetapi terkadang saudara-saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, bukankah orang berlomba untuk menonjolkan diri? Bukankah orang-orang mengatakan dan mengklaim sesuatu yang baik sebagai hasil karyanya? Atau oleh karena dirinya? Sehingga tidak dapat dipungkiri. Dari kenyataan tersebut, sering muncul dalam kehidupan kita ungkapan, aku rih, kami rih. Dan akan bertindak arogan ketika merasa tidak dihargai atau diperlakukan menurut kemauannya. Lalu yang kedua, syarat untuk mengikut Yesus, yakni memikul salib setiap hari. Kita ketahui bersama sebagai orang percaya, salib adalah lambang penderitaan. Ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus memikul salib, berarti Yesus menyampaikan bahwa untuk menjadi pengikutnya harus siap untuk menderita. Salib adalah penderitaan yang kita harus alami karena kesetiaan untuk mengikut Yesus. Contohnya dapat kita lihat dalam perjalanan keberimanan kita. Tidak sedikit orang yang mati karena memberitakan Injil. Tidak sedikit orang yang teraniaya karena menjadi pengikut Yesus. Mungkin kita gagal karena kita tidak mau menyogok atau menyuap. Mungkin kita tidak diterima karena kita beragama Kristen. Itulah penderitaan. Itulah salib. Hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak enak karena iman kita kepada Yesus. Itulah salib yang harus kita pikul. Lalu yang ketiga, syarat untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti bersedia meninggalkan segala sesuatunya dan menyerahkan hidup untuk menjadi murid-muridnya yang setia. Yesus telah memberikan contoh keteladanan hidup yang sempurna dan yang berkenan di hadapan Allah. Hidup dalam kasih dan kebenaran. Sehingga ketika Yesus mengatakan, mengikut aku, berarti kita harus hidup menurut contoh dan teladan hidup yang Dia telah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ketiga hal itu, kita telah melihat dengan jelas bahwa ternyata di dalam mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah.
serta bukanlah hal yang menyenangkan semata. Sebab banyak hal-hal yang indah, banyak hal yang menyenangkan, membahagiakan yang harus kita tinggalkan demi mengikut Yesus. Bahkan jelas di ayat yang ke-24, nyawa kita ini tidak boleh lebih kita utamakan dalam hal mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai yang pertama dan yang terutama. Menjadikan iman kepada Yesus sebagai prioritas dari segala hal, termasuk kehidupan kita sekalipun. Kehilangan nyawa berarti hidup di luar persekutuan dengan Tuhan. Artinya kebinasaan. Sementara orang yang kehilangan nyawa karena Yesus dikatakan akan menyelamatkannya. Berarti selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun kita harus mengorbankan nyawa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita memilih untuk mengikut Yesus, iblis tidak akan tinggal diam. Ia pun menggunakan berbagai cara untuk menggoda kita agar kita jatuh dan menjauhkan diri dari Yesus. Biasanya godaan yang ditawarkan kepada kita adalah mengenai hal-hal yang indah, hal yang menyenangkan, hal yang membuat kita merasakan kebahagiaan. Bisa berupa harta, diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Bisa berupa jabatan atau tahta diperoleh dengan cara menyuap. Bisa karena pasangan hidup yang kita sukai tetapi memiliki keyakinan yang lain dan kita yang mengalah. Dan banyak lagi hal yang indah menyenangkan lainnya yang ditawarkan dunia ini, yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Sama halnya ketika iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis menawarkan semua itu kepada Yesus. Tetapi Yesus menolak dengan tegas. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Artinya ketika kita tergiur atau tergoda, serta menerima tawaran-tawaran iblis di dalam dunia ini, berarti kita tidak setia kepada Yesus. Dan itu berarti kita membinasakan dan merugikan diri kita sendiri. Karena dunia beserta dengan seluruh tawarannya sama sekali tidak akan menyelamatkan kita. Kelak Yesus atau anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Bahwa barang siapa yang malu karena dia dan perkataannya, anak manusia juga akan malu terhadap orang itu. Dalam hal ini berbicara tentang penghakiman. Barang siapa tidak setia, ia akan dihukum. Dan barang siapa setia dalam hidupnya, akan hidup dalam kemuliaan Yesus dan Bapanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam mengikut Yesus, sebagai manusia tentunya kita berharap mendapat kebahagiaan. Kita berharap memperoleh berkat-berkat, harta, kesehatan, kekuatan dan sebagainya. Itu semua tentu terwujud dalam kehidupan kita. Karena Dia yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa.
sanggup melakukan segala perkara, bahkan hal yang mustahil menurut kita. Tetapi melalui perenungan kita di malam hari ini, kita pun dibekali bahwa hidup ini tidak selamanya dan tak selalu akan menikmati semua itu. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan. Ada kalanya kita akan mengalami pergumulan kehidupan sebagai dampak atau akibat kesetiaan kita dalam mengikut Yesus. Sekalipun dalam hidup kita menderita karena mengikut Yesus, tetapi kita tetap setia karena kita percaya bahwa di dalam Dia ada jaminan keselamatan. Sebagaimana disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Jelas firman Tuhan, dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Untuk tetap setia mengikut Yesus dalam menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Karena itu kita perlu selalu mengundang Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kita. Seperti kata Rasul Paulus, sekalipun menderita, sekalipun ia dipenjara, ia tetap menyaksikan imannya kepada Yesus karena keyakinannya tentang hidup yang kekal dan Roh Kudus yang memampukannya. Waktunya akan tiba dalam kehidupan kita, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini untuk selanjutnya dibangkitkan serta menikmati kehidupan yang kekal penuh dengan kebahagiaan ketika Yesus datang kelak dalam kemuliaannya. Dalam pengakuan Gereja Toraja bab 8 ayat 4, kebangkitan adalah kebangkitan manusia seutuhnya. Setiap orang yang percaya akan dibangkitkan kepada kehidupan yang baru di dunia baru. Sedangkan setiap orang yang tidak percaya berada di luar persekutuan dengan Allah dalam penghukuman kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetaplah pada pilihan kita. Tetap pada komitmen kita untuk selalu setia mengikut Yesus. Roh Kudus memampukan kita dalam mengemban tanggung jawab ini. Amin. Demikianlah firman yang telah disampaikan bagi kita semua. Dan ternyata untuk beriman setia kepada Yesus selalu saja ada tantangan dan bukan perkara yang mudah. Namun meskipun begitu, Roh Kudus kiranya tetap menuntun hati kita sehingga iman kita tetap ditopang oleh Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekiranya masih ada di antara kita untuk yang rindu untuk didoakan di dalam doa syafaat nanti, silakan menuliskan pokok-pokok doa di dalam live chat yang ada di layar gadget kita masing-masing. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita dengarkan pujian You Raise Me Up. Down and oh my soul
soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, that I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, that I am still and wait there in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menghadap Allah di dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat, kita akan mendoakan kedua pendeta yang melayani di Jemaat Rantepao, Majelis Gereja, tenaga magang dan pekerja gereja yang ada di Jemaat Rantepao, kru Lentera Malam, kemudian orang tua atau saudara-saudara kita yang dalam bulan ini berulang tahun, Martin Tulak Madoy, Aksara, anak kekasih Afid, Leonardo, dan saudara-saudara yang sementara menjalankan tugas pekerjaan, saudara kekasih Sela yang bertugas di Papua, dan saudara Karisma yang sedang berlayar menuju Singapura. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Syukur kami kembali nyatakan di hadapan hadirat-Mu di saat ini Tuhan. Oleh karena kami terus menghidupi bagaimana kasih Allah selalu nyata dan selalu kami nikmati dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Bersyukur dalam perjalanan kehidupan kami, kuat dan sehat Tuhan selalu anugerahkan bagi kami.
sehingga dalam menjalani kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab kami senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Kami percaya melalui hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu, semuanya itu membawa sukacita tersendiri bagi kami pribadi lepas pribadi, bahkan dalam kehidupan komunitas kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa seluruh bakti kami dalam kehidupan ini melalui tugas tanggung jawab kami kembalikan kepadamu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami sungguh bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami, yang dimana melalui anugerah perkenaanmu bagi mereka menikmati umur setahun kembali dalam kehidupan mereka. Sungguh sukacita kami nyatakan kepadamu, dan kami pun percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang mengaruniakan umur setahun dalam kehidupan mereka, maka perjalanan kehidupan mereka selanjutnya, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan memeliharanya. Bersama-sama kami nyatakan dan harapan kami, bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sementara bertugas dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan melalui kuat dan bahkan melalui pemeliharaan-Mu yang selalu nyata, mereka akan selalu dimampukan, dikuatkan untuk selalu berkarya di tengah-tengah kawat yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk rekan sekerja dalam pelayanan-Mu, kedua hamba Tuhan, pendeta di Jemaat Rantepao. Kami percaya Tuhan selalu menolong, memberkati di dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang mulia yang Tuhan sudah karuniakan. Hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami percaya pun Tuhan senantiasa hadir menolong, memelihara, memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, bahwa kami tetap membawa kesadaran di dalam iman kami, bahwa sungguh kasih dan penyertaan-Mu itu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan berkenan memberkati, yang saat ini berjuang di dalam fokus studi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melengkapi hikmat, kepintaran, kepandaian bagi mereka. Bahkan saudara-saudara kami, orang tua kami di dalam setiap usaha tugas tanggung jawab, kami percaya Tuhan pun memberkatinya, seperti harapan dan kerinduan bagi saudara-saudara kami yang terus dengan setia menata pelayanan di tengah-tengah Jemaat Rantepao melalui saudara-saudara kami, kru Entera Malam. Kami mohonkan Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Bahkan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkenan menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka dengan setia tetap berkomitmen untuk selalu mempercayakan setiap pergumulan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mau melangkah dalam kehidupan kami untuk selalu memegang teguh komitmen kami untuk selalu mengikut Engkau. Kami mohonkan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam diri kami masing-masing, agar kami setia pada sampai kesudahannya. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami, yang kami nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama kita bersyukur pada Allah atas kasih setia dan pemeliharaannya yang tetap nyata di dalam diri Pak Pendeta Erianto, sehingga memungkinkan untuk datang di tempat ini melayani firman bagi kita semua. Semoga di dalam pelayanan Pak Erianto tetap diberkati dan juga ditopang dimanapun Tuhan utus. Dan juga teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, baik penyanyi, pemusik, dan juga kru multimedia, kiranya teman-teman tetap merasakan sukacita karena Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang tetap setia bersama kami di dalam program Lentera Malam. Dan izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang telah komen di dalam kolom live chat. Ini Bapak Herman Palangan, Freddy Balapadang, Melianus, Martin Patandianan, Delviani Meliana Balik, Adolfina Pasang, Peter Madesen, Margreta Panggalo, Alexander Payung, Julis Napitepulu, Justina Tuba Todingan, Ratu Deslin, Anton Sampe, Jenny Liku Rantetongolo, Martina Sampe Kombang, Reinhard Prasetyo, Matilda Padang, Ani Paleleng, Daniel Bulung, Erias Natalia Pabate, Herman Tipa, Damaris Rangan, El Sarvin Patandianan, Daud Barung, Justin Sampe, dan Dina Perunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Kristus, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah live streaming dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao pada hari Senin, Rabu, Jumat di pukul yang sama 7:30 malam di YouTube channel Solideo Rantepao. Dan sebagai nyanyian syukur pada malam hari ini, Kidung Jemaat 370 Kumu Berjalan dengan Yesus Selamatku, saya Anugerah Kiding mewakili semua yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat beristirahat. Salam laku kita solanasang. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing